soal pernyataan Pak Beator beberapa waktu lalu, masalah ijazah Pak Jokowi diduga dibuat di Pasar Pramuka. Masuk akal nggak sih sebetulnya? Mas, kalau saya ceritain dan pemirsa Kompas ceritain ini akan mendapatkan berita yang sangat hangat. Saya beberapa menit yang lalu, itu baru saja dari Pasar Pramuka. Ngapain? Wah, banyak sekali cerita dari sana. Tunggu saja tanggal mainnya nanti. Tapi poin yang mau Anda kejar apa? Apakah benar pasar itu memang tempat untuk tujuan membuat ijazah yang kemudian ijazah palsu itu? Okay. Ya. Kemudian apakah masih ada orang-orang yang bisa bercerita soal ijazah aspal itu? Ya, jawabannya. Kemudian ada orang intelijen yang kemudian membentuk, masih ada nanti saksi-saksi yang akan mengungkap keterangan dari Pak Beator Suryadi. Oke, tahan dulu di situ. Banget itu. Biar fair saya kasih ke Bang Andi, karena alasan yang disampaikan Pak Beator itu salah satunya mengacu dari informasi dari Bambang Trimulyono dan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi yang bilang nama Pak Jokowi itu nggak tercatat di Fakultas Kehutanan UGM. Masuk akal nggak alasan itu? Tidak masuk akal. Karena begini, Bang Beto itu kan dari katanya-katanya. Dia tidak melihat langsung seperti apa kan gitu. Apalagi dia mengatakan 2012, karena saya 2012 itu, saya kan adalah di tim kampanye Jokowi Ahok, Pilgub DKI. Di tim sosialisasi kampanye. Yang sehari-hari memang itu adalah di markas yang namanya Borobudur 22. Kalau Beto ngomongin kan Menteng 22 itu aja sudah salah gitu kan, udah jelas gitu. Apakah dia terlibat di dalam itu? Ternyata tidak. Ini karena selalu mengatakan asumsinya katanya, ya kan. Kalau kita mengacu kepada yang namanya ijazah, ya kita mengacu 2005 gitu, 2004 2005, ya kan. Pil Wali Kota Solo. Kan, itu kan dimasukkan adalah Insinyur Joko Widodo dengan FX Rudi gitu. Di KPU Solo kan bisa dilihat, dibuka aja di Google Pilwalkot Solo 2004-2005 dan yang berlanjutan 2010 itu kan tercantum di situ semua, Insinyur Joko Widodo bersama FX Rudi. Ya, ijazah yang disampaikan kepada KPU ya jelas itu adalah ijazah insinyur kehutanan beliau dari UGM. Sehingga kalau menurut Anda dengan munculnya pernyataan itu dan Anda tetap meyakini bahwa Lab 4-nya Barreskrim kemarin itu sudah menyatakan ijazah valid, kesannya ini mau dibawa kemana? Ya tinggal gini saja, kan ini kan sudah diadukan di PMJ, Polda Metro Jaya, ya kan, sudah di sana sudah diproses ya. Kita tunggu saja sampai kapan ini akan dinaikkan ke tahap-tahap berikutnya, kan begitu. Nah, lalu lah kita bertarung lah di sebuah argumen-argumen dan barang bukti dan sebagainya, ya kan, oleh pihak tim kuasa hukum masing-masing, kan begitu. Tapi saya ingin meng-highlight ya, perkataan dari Beator Suryadi itu gitu. Dia itu membuka boroknya PDIP ini dengan masalah calon bupati, calon wali kota dari PDIP yang mungkin sekarang sudah jadi bupati, wali kota ataupun gubernur. Kenapa dia bilang mengatakan bahwa itu banyak dari Pasar Pramuka? Ini sebetulnya berbahaya perkataan seperti ini gitu. Jangan sampai nanti terjadi asumsi dari publik yang menuduh seperti itu gitu. Bang Roy, ya intinya poin Anda saat datang ke Pasar Pramuka itu benang merahnya apa? Benang merahnya adalah apa yang disampaikan Bang Beator sama dengan tadi. Jadi nggak apa-apa, ini saya setuju tadi Bang Andi, itu adalah betul bahwa memang banyak dulu di Pasar Pramuka itu. Sebelum pasar itu kemudian sempat terbakar atau dibakar, kita nggak tahu ya, akhir tahun yang lalu bersih, tapi masih banyak sisa-sisa suara yang masih banyak. Tadi kita kenal Pak Haji siapa tadi yang dia bisa cerita dengan sangat detail ya. Dulu soal palsu itu kayak apa, dan sekarang mereka harus menanamkan tulisan kalau mereka nggak menerima lagi palsu-palsuan, tapi bisik-bisik tetap ada. Kalau mau bisa loh. Nah, kan, kalau spesifik ke Pak Jokowi, tudingan itu? Tudingan itu nanti akan harus ditanyakan pada orang yang, nah ini Bang Andi kenal banget nih, orang namanya Widodo. Jadi gini, ini akan membuka banyak ya, termasuk nama-nama baru, termasuk Bang Andi Aswan. Karena Bang Andi Aswan itu kan orang kemarin bilang, katanya Widodo hilang. Tapi Bang Andi ini barusan makan siang sama Widodo kan. Dan betul. Jadi saya kira Bang Andi ini bisa berjasa terhadap negara kalau menghadirkan Widodo itu, supaya kemudian dilakukan klarifikasi. Satu lagi, kalau tadi disebut Ketua KPU Solo, nah kemarin menarik, Ketua KPU Solo di salah satu podcast mengatakan ijazahnya Joko Widodo itu titelnya dulu, dia bilang ada 2, Dr. Andes ya, insinyur ya. Nah, ini makin ada, saya setuju ya, Beator dihadirkan. Kemudian ada 2 orang, ada Widodo, ada satu lagi namanya Denis siapa? Bang Andi itu. Denis Iskandar. Nah, Denis Iskandar itu sahabatnya Bang Andi semua. Itu dihadirkan ya. Kemudian kalau nanti Widodonya ketemu, lah Bang Andinya ini yang kemudian dihadirkan. Nama Anda nih disinggung-singgung nih. Itulah gayanya Roy Suryo. Gitu kan? Kita beralih ke polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang terus memunculkan kontroversi.
Belakangan politisi PDIP hingga relawan Jokowi tegas membantah pengakuan Bitor Suryadi yang mencurigai jika ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka kala maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Dapat menyemangati daerah-daerah lain. 2012, 2017. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Hasil lapor Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli nyatanya tak juga memadamkan gejolak pihak-pihak yang masih meyakini jika ijazah keluaran UGM itu palsu. Apalagi beberapa pekan terakhir muncul pengakuan politisi PDI Perjuangan yang juga mantan anggota DPR, Bitor Suryadi di podcast Abraham Samad yang membuat geger. Secara belak-belakan, Bitor membeberkan awal mula pembuatan ijazah dan berbagai dokumen Jokowi kala tim Solo datang ke Jakarta untuk mengurus pencalonan Jokowi dalam Pilgub DKI tahun 2012. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih, rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ketemulah dengan kawan-kawan di DKI. Nah, dari DKI itu mereka terus bikin pertemuan-pertemuan, terus bertemulah di Jalan Cikini itu. Pengakuan Bitor pun dinilai tidak valid. Andi Azwan yang merupakan sekretaris tim kampanye Jokowi Ahok menangkap penyebutan nama lokasi pertemuan yang tidak sesuai. Bang Beto itu kan dari katanya-katanya, dia tidak melihat langsung seperti apa kan gitu. Apalagi dia mengatakan 2012, karena saya 2012 itu, saya kan adalah di tim kampanye Jokowi Ahok, Pilgub DKI, di tim sosialisasi kampanye. Yang sehari-hari memang itu adalah di markas yang namanya Borobudur 22. Kalau Beto ngomongin kan Menteng 22, itu aja sudah salah. Tak hanya itu, Bitor bahkan membeberkan alasan kesamaan foto Jokowi di setiap dokumen dan menyebut nama Prasetyo Edy sebagai sosok yang menerima dokumen yang dituding hasil cetakan Pasar Pramuka itu. Dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus surat nikah, segala macam itu dibikin. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Better tahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang kan, dokumen itu setelah siap, pada 2012 kan, diserahkan ke Mas Pras. Mas Pras terus dikasihkan ke KPUD. Sudah itu Jokowi maju ke presiden. Nah, masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Nah, orang DPP bilang, Bang, ini fotonya sama semua nih katanya. Tak terima tudingan rekan satu partainya itu, mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy pun mempertanyakan motif Betor menyerang PDIP. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor dengan PDI Perjuangan? Sementara itu, perkembangan kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya yang menyeret Roy Suryo CS kini sudah memeriksa 50 orang sebagai saksi serta mengumpulkan keterangan ahli yakni Dewan Pers dan Digital Forensik. Objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Terlapornya adalah saudara RS. Di sisi lain, selaku terlapor Roy Suryo meyakini jika tuduhan penghasutan yang ditujukan ke dirinya akan sulit diproses jika tanpa bukti adanya korban yang terhasut. Dilaporkannya adalah penghasut, ya kan? Tapi mungkin pelapornya nggak baca kali ya, keputusan MK.
Tapi nanti nggak apa-apa, bahwa MK itu sudah kemudian memutuskan bahwa pasal 160 KUHP itu hanya bisa kalau ada bukti delik materialnya. Jadi kalau hanya delik formil, itu nggak ada korbannya, nggak ada yang terbukti menghasut, ya. Bisa menghasut itu gini, saya dilaporkan menghasut. Terus yang dituduhan harus ada siapa yang terhasut, siapa Mas Tifal misalnya. Mas Tifal misalnya tidak terbukti, Mas Tifal itu terhasut, ya nggak bisa. Hingga kini Polda Metro Jaya belum menaikkan status 6 laporan soal ijazah Jokowi ke tahap penyidikan. Karenanya Kapolda Metro Jaya disurati pelapor Suryo CS agar memberi atensi ke para penyelidik sehingga kasus ijazah tidak berlarut-larut. Tim Liputan Kompas TV. Terkait dengan ijazah Pak Jokowi, pelibatan saya hanya berkaitan dengan proses kelengkapan berkas administrasi calon presiden, calon wakil presiden di 2014 saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk Jokowi JK 2014. Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2014. Parade Bersatu menyurati Kapolda Metro Jaya agar memberi atensi atas percepatan perkara yang menyeret Roy Suryo CS tersebut. Dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Laporan polisi dari pelapor Saudara Insinyur HJW. Penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan. Objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi. Yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres. Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Terlapornya adalah Saudara RS dan kawan-kawan. Penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi. Itu legal opinion yang sudah diterima juga 2 ya, dari Dewan Pers dan juga dari Digital Forensik.